Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to channel Game Berani SPS 31. Senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman dalam video ini dengan pembahasan yang menarik sesuai dengan analisis yang saya lihat dari tahun ke tahun yang terjadi di kalangan remaja kita. Oke, simak videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman, sering nggak ngelihat remaja-remaja kita, baik itu yang SD, SMP, dan sebagainya, bahkan dari latar belakang pendidikan agama, namun mereka melakukan tindakan atau perilaku yaitu yang dinamakan pacaran, ya, pacaran sebelum akad. Dan ini sepertinya sudah sangat dinormalisasikan ya di kalangan para remaja kita, khususnya di Indonesia, yang mana mereka juga mengkolaborasikan dengan budaya-budaya di luar atau di barat. Jadi ini adalah budaya yang menurut saya ini adalah budaya buruk, negatif untuk para generasi muda kita. Kenapa? Ya dampaknya akhirnya remaja-remaja kita itu enggan untuk belajar. Bahkan mereka bisa melakukan sesuatu yang membuat banyak sekali hal-hal negatif untuk dirinya ataupun orang lain. Kayak gitu ya. Ya bisa jadi contohnya perempuan yang ingin selalu fashion, yang ingin selalu tampil cantik, namun keadaan ekonomi keluarga atau orang tua misalnya tidak mendukung, namun supaya kelihatan cantik di depan pacarnya, dia rela untuk menyakiti orang tuanya. Nah itu miris banget ya kan, dan itu berita-berita yang sekarang sedang marak-maraknya nih. Dan ya, saya ingin kasih contoh ke teman-teman. Contohnya ibarat permen sama jamu ya teman-teman. Kalau permen itu ya rasanya memang enak ya kan, terus ya bisa bikin seneng ya nggak kalau makan permen. Tapi kalau kita makan permennya setiap hari dengan porsi yang lebih atau banyak, itu bisa menyebabkan hal negatif kepada gigi kita. Entah itu gigi bisa sakit, bisa ompong ataupun lain sebagainya ya kan. Bahkan tubuh kita juga bisa jadi sakit karena faktor banyak gula yang masuk ke tubuh kita. Dan kalau kita ibaratkan dibandingkan dengan jamu ya kan, jamu itu memang nggak enak, rasanya pahit, tapi dibalik itu memberikan manfaat dan kesehatan untuk tubuh kita, ya nggak? Apalagi kalau kita konsumsi secara rutin. Nah jadi ibarat contoh tadi, permen sama jamu itu diibaratkan kalau orang yang pacaran itu seperti permen dan orang yang tidak pacaran seperti jamu. Mereka yang permen tadi, mereka melakukan hubungan yang sudah jelas-jelas Allah larang dan itu memberikan dampak negatif ke depannya untuk masa depannya, namun tetap dilakukan. Terus kalau jamu tadi, ya kalau dia masih siswa atau mahasiswa, mereka akan fokus pada pendidikannya, fokus dengan hal-hal positif gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat sekarang ini juga banyak nih peribahasa pacaran syar'i. Sering dengar nggak teman-teman? Sering dong ya. Apalagi kalau pelakunya ini adalah anak yang berlatar belakangkan pendidikan agama. Mereka beralasan bahwa ya kami pacaran syar'i, kami saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk sholat tahajud, untuk sholat dan sebagainya. Nggak ada ya teman-teman, nggak ada pacaran syar'i kecuali sudah ada akad. Gitu. Nah, terus saya akan mengibaratkan seperti ini ya teman-teman. Apa ya bahasanya, pepatahnya tuh kalau misalnya kita ingin fokus pada pendidikan, khususnya teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, itu ibaratkan gini teman-teman, nggak masalah tuh jomblo. Kenapa? Ibarat kata pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi di masa sendiri itu ya disiapkan untuk meningkatkan value diri, untuk belajar banyak hal, entah itu ilmu parenting, ilmu tentang emosional dan sebagainya kayak gitu. Dan ya teman-teman, kalau kita menarik lagi di balik pacaran itu, mereka beralasan karena kami saling cinta, kami saling sayang. Bahkan kalau kita melihat ya teman-teman, melihat dalam
Islam sendiri, kalau cinta itu tuh ini ya, cinta itu diibaratkan sebagai mempererat tali kasih sayang, bukan cinta yang merusak. Jadi dalam Islam itu cinta itu untuk mempererat tali kasih sayang, bukan untuk merusak. Nah, kalau udah jalurnya merusak, apalagi kalau yang mereka pacaran itu pasti nggak mungkin temen, sangat-sangat nggak mungkin nggak ada pegangan, nggak ada sentuhan dan sebagainya kayak gitu. Karena yang namanya syahwat itu pasti ada setiap orang gitu. Nafsu juga ada gitu. Tapi bagaimana kita menghindari itu ya dengan tidak berpacaran, karena itu adalah cara yang ampuh gitu untuk melakukan, dan juga kayak membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dan ya menurut saya tindakan pacaran di masa sedang berpendidikan, apalagi belum ada akad, itu akan memberikan dampak negatif dari berbagai aspek ya, bukan hanya pendidikan, tapi berbagai aspek, karena fokus kita ya fokusnya pada hubungan itu gitu, nggak fokus lagi sama pendidikan, nggak fokus lagi sama impian-impian atau cita-cita kita gitu. Jadi ya kalau memang mau fokus untuk menjalin hubungan, ya udah nikah aja gitu ya kan. Kalau memang udah siap secara emosional, secara finansial. Kalau untuk laki-laki yang bisa menafkahi seorang perempuan, dan untuk perempuan yang siap untuk melayani suaminya gitu. Dan ya, kalau pertanyaannya, kemarin itu sempat saya kumpul-kumpul sama beberapa adik-adik tingkat, dan mereka bertanya gini, Fatimah, gimana sih kalau misalnya kita suka nih sama orang, kami boleh nggak confess gitu? Atau kayak menyatakan? Dan saya menjawab, mencintai atau menyukai seseorang, bahkan mengagumi seseorang, itu adalah fitrah dan boleh-boleh aja gitu. Dan itu bukan suatu larangan, dan Allah nggak melarang itu. Tapi dari tindakannya, itulah yang dinilai, dilihat. Kalau tindakannya menuju pada zina, maka itu yang dilarang. Kalau memang suka, ya nggak apa-apa. Makanya ada peribahasa dari Sayyidina Ali ya, ketika kita mencintai, ya cintailah dalam diam. Dengan apa? Dengan mendoakannya di sepertiga malam, kayak gitu ya kan. Dan ya, ketika kita mencintai orang, ambil hal-hal positif yang ada di dirinya, tiru dan modifikasi. Misalnya kalau orang itu suka menulis, ya belajar menulis juga. Kalau orang itu pendidikannya tinggi, ya usahakan juga bisa melakukan peningkatan value untuk pendidikan yang lebih tinggi. Kalau dia suka hal-hal positif, entah dia baik akhlaknya, baik agamanya, ya kita bisa meniru hal itu dengan belajar kembali bagaimana memiliki akhlak yang baik, terus bagaimana kita memiliki ilmu agama yang baik, ya kan. Nah, ambil hal-hal positif itu, tiru itu. Itu adalah cara yang efektif sebelum akhirnya kita memutuskan siap untuk membangun sebuah hubungan yang diataskan landasan karena Allah gitu. Karena kalau adanya rasa dan itu dilampiaskan dengan tindakan yang tidak Allah ridhoi, maka akhirnya pun akan menyakitkan. Ya nggak jauh-jauh ya, banyak sekali teman-teman sekitar saya yang mana mereka juga ngelakuin tuh hubungan pacaran, dan saya sebagai teman, ya saya hanya bisa memberikan nasihat. Dan kalian tahu, nggak semua mereka mendengarkannya, karena ibarat kata cinta itu buta. Bahkan ibarat kata juga cinta itu seperti makan kotoran kucing rasa coklat. Jadi mereka keras kepala, yang nganggap hubungan mereka adalah hubungan terbaik gitu. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia saling mengingatkan, khususnya juga dalam video ini. Dan reminder untuk diri saya juga untuk selalu ya mempertahankan
kesinggalan ini, karena gini ya teman-teman, mungkin aja single ya kan, tapi mungkin aja juga ada yang dikagumin, sehingga kita bisa menaikkan value kita, meningkatkan diri kita dengan hal-hal positif gitu. Karena ya sejauh ini kalau kita ngelakuin hal itu nggak masalah, apalagi kita nggak ada komunikasi, kita nggak ada interaksi, kita nggak ada kepo-kepo dan sebagainya, fokus sama impian kita, fokus pada cita-cita kita, maka itu diperbolehkan. Jadi nggak ada larangan kita nggak boleh menyukai seseorang, itu boleh aja, tapi harus ada hal yang mendasarinya, hal-hal positif yang mendasarinya, kayak gitu ya. Nah jadi ya intinya Islam itu hadir bukan untuk membunuh hawa nafsu, melainkan mengarahkannya agar nggak liar gitu. Karena nafsu kita ini kadang bisa juga liar teman-teman kalau tidak diatur dengan agama gitu. Makanya agama Allah itu yang dibawa oleh Rasulullah itu emang agama yang terbaik teman-teman. Kita udah dijaga ya untuk ya menjaga diri kita, baik laki-laki atau perempuan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita amalkan setiap ayat-ayat Al-Quran, walaupun hal itu nggak bisa semuanya kita amalkan. Ya dari hal-hal dasar lah ya, dengan menjaga diri, memiliki prinsip, tidak menjalin hubungan sebelum adanya sebuah akad dengan Allah, kayak gitu ya. Dan ya, saya teringat pesan dari guru saya. Dulu pas saya masa aliyah, guru saya itu menasehatin teman saya yang melakukan pacaran itu. Dan ya, kami mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita melandasi hubungan cinta dengan sesuatu yang nggak baik, maka dampak nggak baik juga lah yang akan dirasakan. Contohnya tadi, mereka akhirnya putus, dan akhirnya mereka merasa kecewa, mereka sakit hati, bahkan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lagi, karena ya tadi dampak dari hubungan itu. Maka kalau teman-teman punya impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ya selama masih proses untuk mencapai itu, kita harus fokus kepada cita-cita itu. Karena antara cinta dan pendidikan itu tidak bisa dijalankan bersamaan. Maksudnya gini teman-teman, ketika kita ingin mengejar pendidikan, fokus pendidikan dulu. Kalau kita udah mengejar cinta, ya otomatis akan banyak tanggung jawab yang kita harus siap gitu ya kan. Siap untuk mengabdi kepada suami kalau perempuan, siap untuk berada di rumah dan sebagainya gitu. Kalau laki-laki siap untuk menafkahi dan sebagainya. Ya hal-hal semacam itulah ya. Nah jadi kalau memang teman-teman udah siap untuk menikah, ya lakukan dengan jalan yang baik, bisa dari ta'aruf, khitbah, akhirnya ke jenjang pernikahan gitu. Dan ya pesan terakhir dari saya untuk anak-anak muda yang melihat video ini, terima kasih udah menyimak sampai akhir. Semoga kalian-kalian yang melihat video ini selalu Allah jaga, Allah lindungi dari segala perbuatan yang menyesatkan kita kepada nafsu yang gak baik dan syahwat yang gak baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, semangat untuk menjaga dirinya dengan prinsip jomblo fisabilillah, singlillah ya. Sampai kapan Allah memberikan petunjuk jodoh kita itu datang gitu. Dan di masa itu siapkanlah diri dengan ya berbagai ilmu, berbagai keterampilan, berbagai hal yang bisa kalian lakukan di masa sendiri ini, mumpung belum ada tanggung jawab yang lebih besar ya. Karena hubungan pernikahan itu kan bukan sesuatu yang mudah, banyak hal-hal yang tercantum di unsur-unsur dalamnya seperti itu. Ya mungkin itu aja sih ya, intinya ke jalan hal yang baik. Oke, see you next video selanjutnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.